Membincang ihwal sosok Gusmik seakan tidak bisa terlepas dari aura kewaliannya yang begitu terpancar, penuh misteri dan nyentrik, perilakunya yang harikul. Ada cara dakwahnya yang tidak sama dengan ulama-ulama lainnya, membuat jalan dakwah Gusmik tidak hanya terbatas pada kaum santri, lebih dari itu kalangan selebriti, orang-orang pinggiran dan bahkan para pecinta gemerlap dunia malam pun tidak lepas dari sentuhan dakwahnya. Kelahiran Gusmik kecil lahir dari pasangan Kiai Haji Jazuli Usman dan Nyai Rodiah tepat pada tanggal 17 Agustus 1940 di Desa Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Jazuli pun memberi nama Hamim Tohari Jazuli kepada putra ketiganya itu, yang kemudian lebih sering dipanggil Amik atau Gusmik. Eranya yang juga masih kecil belum fasih memanggil nama Hamim. Selama mengandung Gusmik, Nyai Rodiah banyak mengalami peristiwa-peristiwa dan mimpi-mimpi yang luar biasa yang belum pernah ia alami semasa mengandung putra-putra sebelumnya. Sebagaimana keyakinan ulama terdahulu bahwa mimpi pada saat-saat tertentu memiliki arti penting dan bisa dijadikan isyarat karena merupakan ilham yang dikaruniakan Allah melalui jalan mimpi. Konon, ketika melahirkan Gusmik, sang ibu menerima tamu tak dikenal yang menyerahkan gabuh padi yang sangat banyak untuk persiapan menyambut kelahiran Gusmik. Jika dirunut ke masa berikutnya, banyak orang di sekeliling Gusmik yang rela menyerahkan harta bendanya kepada Gusmik, entah sebatas pemberian biasa atau dengan mengharap berkah darinya. Tapi tak semua pemberian itu diterima oleh Gusmik. Karomah Gusmik sejak kecil yang menyatakan bahwa Gusmik sudah terlihat kewaliannya sejak masih dalam kandungan. Di antaranya adalah Kiai Haji Mubasir Munzir, Bandar Kediri, yang merupakan sahabat sekaligus guru Gusmik. Begitu Kiai Haji Dalhat Watu Congol, yang kelak menjadi guru Gusmik. Bahkan ayahanda Gusmik, Kiai Haji Jazuli justru bosok kepada Gusmik, satu hal yang tidak pernah dilakukannya kepada anaknya yang lain. Hal ini karena keluasan pandangan Kiai Haji Jazuli yang memandang bahwa anaknya memiliki derajat yang lebih tinggi di mata Allah ketimbang dirinya. Menurut salah seorang ulama Madura, dari segi usia, emang Kiai Haji Jazuli lebih tua dari Gusmik karena beliau adalah ayah Gusmik, tetapi dari segi keilmuan, Gusmik tampak lebih tua. Sebelum wafat, Kiai Haji Jazuli mengakui bahwa tanda-tanda kewalian Gusmik sudah tampak sejak lahir. Gusmik yang hobi sekali melihat orang memancing. Pernah suatu ketika dengan ditemani salah satu santri Ploso nyundik ikan di Sungai Brantas yang berada tepat di belakang pondok pesantren Ploso. Gusmik yang masih kecil tiba-tiba tenggelam dan membuat santri yang menemaninya itu panik bukan kepalang. Dicarinya di sepanjang sungai, Gusmik belum juga ketemu. Akhirnya terpaksa dia melapor kepada Kiai Haji Jazuli bahwa Gusmik tenggelam dan dia belum bisa menemukannya. Si santri pun mendapat kemari dan disuruhnya mencari Gusmik lagi. Kembali ke sungai, Gusmik ternyata sudah berada di tepi sungai dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Ditanya dari mana saja dia, Gusmik menjawab, tadi dia dibawa Nabi Khidir ke dalam sungai. Gusmik sejak kecil adalah pribadi yang sangat halus dan lembut, cerminan kehalusan dan kelembutan hatinya. Tutur kata dan tingkah lakunya penuh kesopanan dan mengagumkan, membuat siapa saja yang berada di dekatnya merasa teduh, tenang dan damai. Ketika berjalan, Gusmik kecil selalu menundukkan muka, seakan mencerminkan kerendahan hatinya. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian dan ketenangan, membuat orang yang melihatnya terpukau dalam keanggunan dan keheningan perilakunya. Gusmik lebih suka menyendiri dibanding harus berdekatan dan bercengkerama dengan saudara-saudaranya, ibu atau para santri. Ini seolah menyimpan misteri yang tidak terjawab, karena ia sangat pendiam.
Gusmik lebih asik bermain sendiri daripada harus bermain dengan saudara-saudara atau teman sebayanya. Gusmik kecil memiliki hobi yang bisa dibilang aneh. Dia sangat senang mengamati penjual wenter cat warna di pasar dan baru akan pulang saat penjual wenter itu tutup. Yang kemudian di rumah dia menirukan gaya penjual wenter sambil berteriak-teriak. Gusmik juga sangat sing di belakang pondok. Para pemancing itu senang karena setiap ada Gusmik ikan-ikan pada bergerombol. Selain itu Gusmik kecil juga memiliki suara yang merdu, lebih menonjol dibanding saudaranya yang lain pada saat bersama-sama mengaji Al-Quran. Bacaannya fasih, mendayu-dayu dan mampu menyejukkan hati pendengarnya. Pendidikan yang tak pernah selesai semasa duduk di bangku sekolah rakyat SR. Gusmik lebih sering membolos ketika dicari ibunya untuk berangkat sekolah atau mengaji. Gusmik sering berkilah dengan meminta para santri untuk menutupi persembunyiannya dengan berbagai cara. Misal dengan ditutupi pelepah kelapa, tumpukan kayu atau tikar daun pandan. Di madrasah, Gusmik hanya sampai kelas pertengahan alfiyah saja. Kelas alfiyah merupakan kelas hafalan yang terkenal rumit. Ada kisah menarik di sini. Beberapa hari sebelum ujian hafalan alfiyah, Gusmik mengajak Khairuddin berjalan-jalan keliling kota. "Gus, besok saatnya setoran hafalan alfiyah. Apa sampean sudah siap?" tanya Khairuddin ketika dalam sebuah perjalanan. "Aku sudah hafal." "Lah kamu Mas Din?" Gusmik balik bertanya. "Aku juga hafal," jawab Khairuddin berbohong. "Sekarang bermain saja, Mas Din." Urus hari tiba. Saat setor hafalan dimulai, Khairuddin mendapat giliran lebih dahulu. Dia gugup bukan main karena dia belum hafal 1000 bait. Khairuddin pun melirik ke arah Gusmik seolah menghendaki isyarat tertentu. Gusmik kemudian menatapnya tajam dan bibirnya berkomat-kamit. Meski tak kedengaran, ajaibnya, tanpa sadar bibir Khairuddin menirukan gerakan bibir Gusmik hingga alfiyah yang 1000 bait itu selesai. Setelah ujian, Khairuddin pun berterima kasih kepada Gusmik atas bantuan jarak jauhnya. Keduanya pun dinyatakan lulus dalam pendidikan, terutama Al-Quran. Gusmik untuk pertama kali dibimbing langsung oleh sang ibu, Nyai Rodiah. Kemudian selanjutnya diserahkan kepada Ustadz Hamzah. Proses belajar itu tak berlangsung lama, baru mendapat 1 juz. Gusmik sudah minta khataman. Menurut cerita, dari sekian banyak putra Kiai Haji Jazuli yang dihatami alfiyah dengan syukuran hanya Gusmik saja. Ini karena Gusmik yang jarang masuk sekolah dan lebih banyak keluyuran bisa khatam alfiyah. Tentu biasa, selain juga untuk memotivasi Gusmik agar lebih giat lagi. Tapi Gusmik masih sama seperti sebelumnya. Di saat saudara dan teman-temannya mengaji, Gusmik hanya keluyuran dan bermain-main atau tidur-tiduran di samping Kiai Haji Jazuli yang sedang mengaji. Perhatian sang ayah kepada Gusmik memang berbeda dibanding kepada putranya yang lain. Kiai Haji Jazuli hanya akan memulai mengaji jika putra-putranya sudah berkumpul. Dan jika tidak mau mengaji maka beliau akan marah sekali. Tetapi jika Gusmik yang tidak mau mengaji, maka Kiai Haji Jazuli membiarkannya saja. Pernah suatu ketika Gusmik disuruh mengaji oleh sang ayah. Tapi Gusmik hanya memanggul kitabnya dan mengelilingi Kiai Haji Jazuli sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya telah mempelajarinya. Lalu Gusmik itu, Kiai Haji Jazuli hanya diam dan tersenyum. Perhatian Kiai Haji Jazuli yang berbeda kepada Gusmik ini pertama karena Gusmik telah memasuki dunia tasawuf sejak kecil. Kedua, desakan dari Nyai Rodiah agar Gusmik dibiarkan melakukan apa kehendaknya, karena sang ibu tahu bahwa anaknya memiliki kelebihan sejak lahir. Ketiga,
masukan dan pertimbangan beberapa kiai tentang keanehan Gusmik, dan keempat, bukti laporan dari beberapa santri yang mengasuh Gusmik telah menuturkan ihwal Gusmik dalam memahami kitab.